perkembangan terkini terkait dengan gempa tektonik yang terjadi di seputaran Salatiga, kemudian Banyu Biru, Ambarawa dan lain sebagainya. Ini berdasarkan penjelasan ahli di BMKG Pusat. Ada Dr. Daryono MSI, beliau ini menangani bidang mitigasi gempa, menyampaikan perkembangan terbarunya rentetan puluhan gempa tektonik di Banyu Biru, Ambarawa dan Salatiga ini untuk sementara disampaikan sebagai gempa SWAM, ya. Gempa SWAM penjelasannya seperti apa nanti akan disusulkan berikutnya. Dan ini menarik karena gempa SWAM itu biasanya itu muncul bersamaan dengan dimulainya aktivitas vulkanis gunung berapi. Nah, apakah gempa-gempa rentetan gempa-gempa yang jumlahnya puluhan kali di seputaran Rawapening dirasakan di Salatiga, Ambarawa, Bawen, Banyu Biru ini terkait dengan aktivitas vulkanik, ataukah seperti yang diinformasikan awal bahwa gempa-gempa tektonik dangkal yang berada pada jarak yang cukup dangkal di bawah 10 km ini adalah akibat dari aktifnya sesar Merapi, Merbabu, Telomoyo, ataukah apa? Nah, penjelasan pertama dari Pak Daryono ini yang dari BMKG ini memang menunjukkan bahwa gempa SWAM ini memang diindikasikan dari rentetan gempa-gempa berskala dangkal, begitu ya. Kemudian pada minggu ini pagi dari subuh sampai menjelang siang ini masih terjadi rentetan gempa, ya. Pada pukul 05.57 WIB ini ada 4 rentetan gempa yang dirasakan mengguncang Banyu Biru dan Ambarawa bermagnitudo antara 3,4, 2,3, 2,3 dan 2,2 skala Richter, ya. Menurut Pak Daryono ini inilah karakter gempa SWAM, ya. Jadi gempa SWAM itu apa? Nanti akan dijelaskan, dan berikutnya ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Daryono terkait dengan gempa SWAM. Menurutnya gempa SWAM ini jarang terjadi, ya, kecuali belajar dari peristiwa di Gunung Merapi pada 2010 ini. Saya masih mengingat penjelasan dari Kepala BPTKG pada waktu itu, Dr. Andes Subandrio MSI. Erupsi Merapi Oktober-November itu didahului oleh gempa SWAM, ya, pada bulan Juni. Jadi beberapa bulan sebelum Oktober atau terjadinya erupsi besar itu ada gempa SWAM, dan ini diyakini akan berdampak pada aktivitas erupsi, ya, pada waktu itu. Ini dalam konteks Merapi. Nah, penjelasan tentang gempa SWAM itu apa? Menurut Daryono, Dr. Daryono MSI dari BMKG, ini memang jarang sekali terjadi, ya. Jika kekuatan gempa SWAM cukup signifikan dan guncangannya sering dirasakan, mungkin ini bisa dianggap meresahkan masyarakat. Tetapi pada dasarnya menurut beliau ini masyarakat tidak perlu ketakutan berlebihan karena skala guncangannya yang tergolong rendah. Tetapi kalau intensitasnya tinggi dan kemudian ada gempa-gempa yang menonjol begitu, memang bisa berdampak pada bangunan rumah yang berdekatan dengan lokasi atau episentrumnya. Nah, fenomena gempa SWAM sudah terjadi beberapa kali di Indonesia. Selain di Merapi itu, biasanya kalau terjadi erupsi besar, pernah terjadi di Klangon, Madiun pada Juni 2015, Halmahera Barat pada 2015, dan di Mamasa, Sulawesi Barat pada November 2018. Ya, oke, jadi penjelasannya gempa SWAM adalah serangkaian aktivitas gempa magnitudonya relatif kecil dengan frekuensi kejadian sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama di wilayah yang sangat lokal, ya. Kemudian jika terjadi gempa umumnya terjadi karena aktivitas tektonik. Gempa SWAM justru terjadi karena proses kegunung apian. Nah, jadi ini proses vulkanis, ya. Gempa SWAM itu, gempa SWAM dihasilkan karena ada aktivitas tektonik
murni itu sangat sedikit. Jadi lebih banyak gejalanya adalah gejala vulkanis, yaitu gempa bumi. Jadi ini cukup lumrah ketika kemudian orang berspekulasi apakah gempa-gempa rentetan yang jumlahnya puluhan kali di sekitaran Salatiga, Rawapening, kemudian di Ambarawa dan Banyu Biru ini ada kaitannya dengan Gunung Telo Moyo yang ada di Kabupaten Semarang.